Racikan Berita. Jadi selain Mahesa, izin ada dua saksi yang saya bawa. Satu Butir Suartini, dua Hari Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Oleh siapa? Dan kalau dia ngomong itu anggota DPRD. Anggota DPRD, sampaikan aja setengah. Iya, makanya kita sampaikan seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. Jadi pecat itu anggota DPRD. DPRD provinsi. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Oh ya, berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan, tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPRD Pak. Tapi aduan menurut Sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aduan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aduan menurut Sungai, tanah bungkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak pimpinan di BPN. Ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa tanah dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu kalau benar ibu, ini dari BPN bu, ini rakyat bisa bu. Dimana si ibu itu terang Khusus, Pak Khusus. Nah, diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang cepat pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aduan P2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak di sana. Ya, terima kasih. Hari itu singkat aja ya, kronologis ya. Ya, terima kasih Pak pimpinan yang saya hormati. Saya Hari Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013 Pak. Bapak saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya harusnya tidak bisa diterima oleh polisi Pak. Tahun 2015 itu mereka PT Mandiri Bangun Makmur, Direktur Renolo Sampono mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Renolo Sampono untuk menguasai tanah kami Pak pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari saya punya saudara dan teman baik dengan Adwan, minta silver. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan Bapak saya sendiri Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik penyidikan Pak.
Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus, Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun ketika saya mau balik nama dari ayah saya bersama ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhan pemalsuan surat, sangat aneh Pak, ini pemalsuan surat masih hak diri kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain Pak, karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur dan dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama. 22 hari kemudian, BPN Wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa nggak ada yang dengar. Saya sudah di ruangan ini November 2023 duduk di kursi yang sama melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3 karena tidak ada tindak pidana. Saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak. Yang kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak tadi sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Ketua Kali Chandra, terima kasih. Selanjutnya Butin Suartini. Kalau tidak ada mic, tolong maju ke depan sebentar ke tempatnya mau cari. Ini ada. Oh, sudah, ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya adalah pemilik tanah yang berada di Tanjung Burung yang berdekatan dengan perjalanan P2. Keras. Saya mempunyai tanah itu dari tahun 1974. Ketika tahun 2016, tanah itu masih ada isinya, masih ada ikannya, sudah ditutup, diuruk maksudnya. Saya mau membayar, tadi saya sudah membayar amnesti pajak, membayar pajak setiap tahun. Tidak ada yang tidak dibayar sampai tahun 2024. Jadi ketika saya memohon kepada PT itu untuk membayar tanah saya, dia beralasan saja tidak mau membayar sampai saat ini. Ya itulah itu penjelasan dari saya. Mohon Bapak-bapak yang terhormat untuk membantu masyarakat yang Tanjung Burung pun banyak yang masih belum dibayar Pak. Akhir dirampas betul. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Racikan Berita